Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas pekerjaan kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah pencipta langit, bumi, laut, daratan, dan segala isinya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah, dalam nama-Nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pagi yang indah ini, kami datang menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa di sorga, saat ini sebelum kami memulai atau melanjutkan aktivitas pekerjaan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Injil Matius. Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya semua orang percaya, semua pengikut Kristus, semua orang Kristen itu adalah pelayan Tuhan. Karena semua dipanggil oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Itulah gereja. Ada 3 tugas panggilan gereja adalah bersaksi, bersekutu, dan melayani. Jadi semua orang terpanggil untuk melayani Tuhan. Semua orang Kristen punya tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Hanya di dalam organisasi gereja, dalam pelayanan gereja, ada yang dipanggil untuk tugas khusus dalam pelayanan gereja, yaitu pendeta, penatua, dan diaken. 3 jabatan gereja itu adalah jabatan pelayan khusus. Dipilih dari jemaat yang notabene semua sudah pelayan. Hanya di dalam gereja ada 3 jabatan pelayanan itu, sehingga dipilih dari jemaat untuk menjadi pelayan khusus gereja yang saya sebutkan tadi, pendeta, penatua, dan diaken. Saudara-saudara, memang panggilan untuk melayani adalah panggilan bagi semua orang percaya atau semua orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Ketika di dalam melanjutkan tugas panggilan gereja tadi, maka ada estafet. Jadi ketika majelis yang sudah usia, waktunya untuk regenerasi, waktunya untuk diganti, ataupun karena peraturan gereja walaupun dia belum usia lanjut, belum 70 tahun, tetapi karena peraturan gereja 2 periode berturut-turut harus turun supaya ada peremajaan, supaya ada penyegaran, maka yang sudah 2 periode beristirahat untuk diganti oleh yang lain. Tetapi dalam
pengalaman pemilihan calon majelis, ada yang merespon dengan penuh sukacita menerima tugas panggilan gereja, menerima panggilan Tuhan Yesus untuk melayani. Tetapi ada juga yang merespon dengan menolak panggilan Tuhan dengan berbagai alasan, dengan berbagai argumen dia bahwa saya belum siap, saya masih sibuk, dan berbagai alasan lainnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita percaya bahwa walaupun pemilihan itu dilakukan melalui jemaat dan saudara yang terpilih, tetapi kita yakin dan percaya bahwa suara jemaat adalah suara Tuhan yang memanggil saudara untuk ikut dalam pelayanan, menjadi pelayan khusus di gereja. Bagi saudara-saudara yang terpilih dan sudah bersedia untuk melayani Tuhan, maka kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan melengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Tapi bagi saudara-saudara yang masih menolak, saudara-saudara ingat cerita tentang Yunus, tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus dipanggil oleh Tuhan, diperintahkan untuk pergi ke Niniwe, satu kota yang sudah begitu jahat di mata Tuhan. Yunus dipanggil untuk menyerukan supaya penduduk kota itu, kota Niniwe, bertobat. Tetapi Yunus tidak pergi ke kota Niniwe, tetapi dia lari ke Tarsis. Saudara tahu ceritanya, kapal yang dia tumpangi itu dihantam badai, sehingga kapalnya hampir tenggelam. Ketika mereka sepakat untuk membuang undi, Yunus yang menerima undian itu, dan akhirnya Yunus dilemparkan ke dalam laut dan ditelan oleh ikan paus selama 3 hari 3 malam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan untuk menakut-nakuti bahwa ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya, tetapi kita menolak, maka sebagai orang percaya bahwa ada konsekuensi yang harus ditanggung. Jadi ada konsekuensi kita menolak panggilan Tuhan. Jadi bila saudara-saudara sudah dipanggil, sudah dipilih melalui pemilihan jemaat di komplek-komplek, karena di gereja kita sedang dalam proses pemilihan untuk estafet pelayanan periode 2023-2027, maka sebaiknya saudara introspeksi apa jawab saudara, apakah keputusan saudara itu sudah benar di hadapan Tuhan, atau saudara masih mengeraskan hati untuk tidak menerima panggilan Tuhan. Itu tergantung daripada saudara. Tetapi bagi saudara-saudara yang sudah merespon, bersedia untuk melanjutkan tugas pelayanan, kita percaya bahwa Tuhan yang memanggil, dan Tuhan akan memberi kemampuan, memberi kekuatan, memberikan hikmat bagi saudara-saudara untuk melanjutkan tugas pelayanan di GKPO Halim periode 2023, periode 2027. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang lagi menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan selalu menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk setia melakukan tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami semua. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.